hidup sederhana. Suatu pagi sahabat saya Mamat datang lagi ke rumah. Biasanya, jika ia datang di pagi hari, tujuannya hanya untuk meminta makan. Saya sudah sangat memahami kebiasaannya itu. Jadi, ketika saya tahu ia akan datang, saya tidak perlu bertanya lagi tentang kedatangannya. Saya langsung mempersilakannya menuju kamar makan, dan ia bisa makan sepuasnya, baik banyak maupun sedikit. Namun, kedatangannya pagi ini terasa berbeda. Ketika saya menyuruhnya untuk makan, ia menolak. Kenapa tiba-tiba berubah seperti ini? Biasanya kamu tidak menolak jika disuruh makan. Tanya saya. Kau kira aku lapar? Aku tidak lapar. Mengerti? Jawabnya. Ya, tapi jangan membentak aku. Balas. Saya. Habis, kau tidak mau tahu kesedihan orang. Katanya. Saya tidak menyangka kedatanganmu pagi ini berkaitan dengan kesedihan. Kesedihan apa? Jika bisa, saya akan membantu. Jawab saya. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku merasa malu. Sangat malu. Kenapa malu? Bagaimana aku bisa memahami kesedihanmu jika kau tidak mau mengungkapkannya? Baiklah, nanti aku akan memberitahumu. Sekarang, aku minta segelas air teh manis. Baik, jawabku. Aku segera berlari ke dapur untuk menyiapkan air teh manis untuknya. Terima kasih, katanya. Baiklah, sekarang ceritakanlah kesedihanmu itu. Baik, suatu saat aku akan menceritakannya semua. Tapi, jika tidak, keberatan, tolong pijitkan keningku dulu. Ada apa kenapa? Tanyaku dengan heran. Kepalaku pusing. Mungkin karena aku minum teh manis. Apakah kau tidak boleh minum teh manis? Tanyaku. Ya, memang begitu. Tadi aku salah pesan. Yang aku inginkan sebenarnya adalah air kopi manis. Oh, jadi kamu ingin minum kopi ya, benar. Aku segera berlari ke dapur untuk membuatkan kopi manis untuknya. Terima kasih, ujarnya. Silakan, bicaralah. Ceritakan semua kesedihanmu, kataku. Sebentar, jawabnya. Tunggu apa lagi? Tanyaku. Keningku belum kau pijit, katanya. Ah, memang belum. Baiklah, aku pijit sekarang. Aku pun mulai memijit keningnya. Kalau ada balsem, berikan balsem itu, pintanya. Ada, jawabku. Mengeluarkan balsem dari saku celanaku. Di mana aku harus mengoleskan balsem ini? Tanyaku. Di keningku, tapi hati-hati, jangan sampai mengenai mataku, katanya. Sudah, tanyaku. Sedikit lagi, jawabnya. Sudah, tanyaku lagi. Ya, sudahlah. Pusingku sudah hilang. Nah, ceritakanlah kesedihanmu. Begini, Mat Kontan, pagi ini, aku diomeli oleh istriku. Kenapa? Apakah kau melakukan kesalahan? Sejujurnya, Mat Kontan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku benar-benar kesal. Nanti dia baru tahu akibatnya. Siapa yang mau kau hadapi? Istriku itu. Jangan. Masa istrimu yang cantik itu mau kau hadapi? Kalau Malaysia bisa kau hadapi sampai hancur. Tapi untuk istrimu yang cantik, lebih baik kau pikirkan matang-matang sebelum melakukannya. Susah loh mencari istri cantik dan setia seperti dia. Benar juga, kata Matgon sambil mengusap matanya yang sipit. Aku memang mencintai istriku, Mat Kontan. Dia adalah istri yang cantik dan setia. Tak ada bandingannya di dunia ini. Hanya pagi ini, Mat Kontan, biasanya dia tidak pernah mengomel, tapi sekarang seperti makan yang sedang marah. Siapa yang tidak merasa sedih, Mat Kontan? Ya, jika kau memang tidak merasa bersalah, anggap saja omelan-omelan istrimu itu seperti angin lalu. Tidak perlu ikut mengomel. Nanti malah akan semakin ramai suasana rumah tangga. Tapi telinga saya tidak tahan mendengar omelannya, Mat. Dia bilang saya suami yang tidak mampu, yang tidak mau berusaha keras untuk mengubah kehidupan rumah tangga. Sudah 5 tahun saya bekerja, tetapi dia mengatakan rumah tangga kami tetap sama. Tidak ada kemajuan. Perabotan seperti kursi tamu, radio dan kompor masih seperti 5 tahun yang lalu. Dia bahkan membandingkan kami dengan rumah tangga Mang Darus. Waduh, istri saya tidak tahu apa jabatan Mang Darus dan berapa gajinya. Kenapa saya harus dibandingkan dengan Mang Darus? Tentu saja saya tidak sebanding. Jika dibandingkan dengan Mamat, saya akan setuju. Karena antara saya dan Mamat ada kesamaan, yaitu hidup sederhana. Sekali lagi hidup sederhana. Apakah kamu sudah menyarankan kepada istrimu bahwa kita harus hidup sederhana sekarang? Oh, itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Bagaimana reaksinya? Awalnya dia setuju. Tetapi seiring waktu, setelah sering membandingkan dirinya dengan tetangga-tetangga lain, dia mulai merasa tidak ingin hidup sederhana lagi. Dia ingin hidup sederhana, tetapi dengan cara yang mirip dengan istri Mang Darus. Saya pun menjelaskan bahwa kita tidak bisa meniru cara hidup sederhana seperti istri Mang Darus.
Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti gaya hidup sederhana yang dia bilang hidup sederhana, tetapi memiliki 6 mobil sedan yang mengkilap, 3 rumah, anak-anaknya semua menggunakan Vespa, serta dilengkapi dengan radio dan televisi. Mana mungkin kita bisa meniru hidup sederhana seperti itu? Astaga, saya terpaksa mengucapkannya berkali-kali. Memang rumit, ya? Itulah sebabnya pagi ini kau datang ke rumahku dengan penuh kesedihan yang mendalam. Itulah, aku jadi merasa pusing karena terus mengingat omelan-omelan istriku. Baiklah, begini solusinya. Pulanglah ke rumahmu. Jika kamu masih dimarahi, katakan padanya, sabar Dinda, sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Jika dia tetap mengomel, ulangi lagi dengan berkata, jangan terlalu sering mengomel, Dinda. Nanti semua kecantikanmu akan hilang. Terima kasih, jawab Matgon. Kemudian, ia berlari pulang untuk menemui istrinya.